Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Warada fil hadis khamsu layalin la turaddu fihinnad da'wah. Awwalu lailatin min Rajab wa lailatun nisfi min Sya'ban wa lailatul Jumu'ah wa lailatul fitri wa lailatul adha. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Umamah. Wa an Aliyin karramallahu wajhah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha fa innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya faqala ala min mustaghfirin fa aghfiralah ala min mustarziqin fa arzuqah ala min mubtala fa u'afiyah ala kadza hatta yatlu'al fajru. Rawahu Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah memasuki bulan Sya'ban. Kita kembali hadir di Masjid Quba ini untuk muzakarah, untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kajian yang kita ketengahkan malam ini tentang kedudukan malam pertengahan Sya'ban, atau lebih dikenal kedudukan malam nisfu Sya'ban. Bagaimana sumbernya dan apa yang sejatinya kita lakukan di malam ini. Malam nisfu Sya'ban salah satu dari malam-malam yang diijabahkan doa. Substansinya di situ. Di dalam hadis yang dikutipkan tadi riwayat Ibnu Asakir dari Abi Umamah, Rasulullah bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinnad da'wah. Ada 5 malam tidak tertolak di dalamnya doa. Dengan kata lain mustajab. Pertama, awwalu lailatin min Rajab. Malam awal Rajab. Sudah lewat ya. Sudah berlalu. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Yang kedua, malam pertengahan Sya'ban. Insyaallah jatuhnya bertepatan Ahad 28 Maret pekan mendatang. Yang ketiga, wa lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang keempat, wa lailatul fitri, malam Idul Fitri. Kelima, wa lailatul ulu ala min mustaghfirin fa aghfiralah. Tidak adakah orang yang memohon ampun, kelak aku ampuni. Ala min mustarziqin fa arzuqah. Tidak inginkah orang yang memohon rizki, kelak aku anugerahi. Ala min mubtalan fa u'afiyah. Adakah orang yang sakit ingin aku sembuhkan?
ala kadza ala kadza ala kadza. Siapa yang ingin begini, 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 begini. Hatta yatlu'al fajru, hingga terbit fajar subuh. Jadi malam nisfu itu terbuka lebar peluang mustajabnya dari maghrib hingga subuh. Jangan sampai terlewatkan. Seperti halnya malam mustajab yang pekanan malam Jumat, ini yang tahunan malam pertengahan Sya'ban. Mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tawaran daripada Allah. Siapa yang minta ampun, kelak aku ampuni. Siapa yang minta rizki, kelak aku anugerahi. Siapa yang sakit, kelak aku sembuhkan. Siapa yang begini, siapa yang begini. Hajat kita berbeda-beda hadirin. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu diperhatikan pula, sungguh malamnya ini malam mustajab. Dalam berdoa itu ada syarat. Di dalam kitab Talkhis Al-Mustadhraf fi kulli fannin mustadhraf ada disebutkan syartut da'i, syarat orang yang berdoa. Ada syaratul mad'uwi bihi, ada syarat isi doanya. Ada pula syaratut doa, ada syarat dari doa itu sendiri. Malamnya mustajab, tapi yang berdoa memenuhi syarat atau tidak. Ada 4 poin. Syaratud da'i, syarat orang yang berdoa. Ayyakunad da'i muqinan bidakwatihi, yang berdoa yakin dengan doanya bakal diijabahkan Allah. Nabi bersabda, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu kepada Allah sedang kamu dalam keadaan yakin bakal diperkenankan. Jangan sampai kita mengajukan permohonan tapi hati masih sangsi, kira-kira dikabulin enggak ya? Itu syarat orang yang berdoa, yakin. Yang kedua, wa ayyakuna biniyatin wa huduri qalbin. Berdoa dengan niat dan hadirnya hati. Jangan sampai berdoa tapi hatinya melantur ke sana kemari. Maaf, terkadang ada yang menadahkan tangan memohon tapi tidak khusyuk, sambil memainkan kuku jari tangannya sambil amin amin begini. Ada lagi yang sambil korek-korek lubang kuping, amin. Kita ngajukan permohonan proposal bantuan aja kepada donatur. Hadirin berani nggak? Pak, begini ya Pak ya, masjid butuh bantuan. Kira-kira gimana donatur? Nggak ada adab itu. Apalagi di hadapan Allah. Tunjukkan keseriusan. Ini maaf, kadang-kadang ada orang punya hajat, ngundang kenduri, tapi nggak pernah nyampur ke masjid. Ada nggak begitu? Dia nggak tahu etikanya. Persis ustadz memimpin doa, dikeluarin snack. Ya orang awam tangannya mah amin, tapi matanya kemana? Snack lewat, amin. Kue apem, amin. Kue lapis, amin. Wah, ada jisokat tuh lewat. Enggak khusyuk. Bagaimana mau diijabahkan? Didik orang-orang seperti ini. Mau bagiin snack dulu apa mau doa? Bagiin snack, kita tunggu. Kalau mau doa, doa.
konsentrasi. La yaqbalullahu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah nggak terima doa dari hati qalbin ghafil, lalai, lahin, lengah, melantur ke sana kemari. Syarat doa yang ketiga, wa alla yamalla fi du'aihi. Jangan jenuh dalam berdoa. Ustadz, mulut saya sudah berbusa ini. Berapa kali minta nggak kunjung kabul. Nggak boleh begitu. Di dalam tafsir Sawi disebutkan Nabi Zakaria belum dianugerahi keturunan, berdoa kepada Allah 40 tahun. Rabbi habli minas solihin, ya Allah, anugerahi aku keturunan yang soleh-soleh. 40 tahun baru Allah kabulkan. Istrinya mengandung, hamil. Usianya 90-an. Gini hari, seorang ibu usia 90 hamil, viral nggak kira-kira? 3 wanita yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang menurut teori manusia kecil kemungkinannya buat hamil, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Istri Nabi Ibrahim, Sarah. Kemudian istrinya Imron, Hannah, yaitu ibundanya Maryam. Kemudian istrinya Zakaria. Ini udah nenek-nenek semua. Tapi Allah kuasa menjadikan wanita itu hamil. Balik ke pokok pembicaraan kita. Jangan jenuh berdoa. Nabi Zakaria memohon 40 tahun baru. Kita contoh bagaimana di negara Turki dulu cukup lama dijadikan negara sekuler, bahkan azan dirobah dengan bahasa setempat, tidak boleh ada lagi bahasa Arab, tidak boleh ada Al-Quran. Tapi mereka nggak putus asa, mendidik anak-anak dengan Al-Quran, tetap jalan Al-Quran, Al-Quran, tahfiz Al-Quran, keberkahannya lihat di kemudian hari seperti sekarang. Jangan jenuh dalam berdoa. Pada kali keberapa permohonan kita boleh jadi Allah baru kabulkan. Allah tahu, ya, ini bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Biar hambaku biar meminta terus sama aku. Ya, kalau manusia dimintain terus-terusan, lama-lama kesel nggak? Tapi Allah makin diminta makin senang. Yang keempat, wa ayyakuna da'i mujtaniban li akli syubuhat wal haram. Yang berdoa harus menghindari memakan yang syubhat, memakan yang haram. Ini penghalang mustajabnya doa, walaupun malamnya malam mustajab seperti malam nisfu. Nabi pernah cerita, ada orang rambutnya kusut, bekas tanda perjalanan yang jauh, pakaiannya semrawut, lecek. Dia memohon kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Diajukan permohonan. Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabahkan?
Kendalanya ada pada yang bersangkutan yang berdoa. Kenapa doa kok tidak mustajab? Lihat yang Anda konsumsi halalkah atau haramkah? Saya kasih contoh. Setajam-tajam pisau, kalau masih berselaputkan sarung, jangan kata membelah duren, potong kulit pepaya, nggak akan mampu. Karena masih bersarung. Tapi kalau sarungnya sudah dilepas, jangankan membelah kulit pepaya, membelah duren bisa. Lidah, kalau masih berselaput dengan yang haram, nggak nembus ini ke langit permohonannya. Kita lanjut poin yang kedua, syaratul mad'uwi bih. Syarat isi doanya. Di dalam hadis disebut malam yakun fiha ithmun wala qati'atu rahim. Isi doanya tidak mengandung dosa. Isi doanya tidak mengandung dosa, tidak mengandung unsur memutuskan silaturahim. Wah, ini malam mustajab, malam nisfu. Ya Allah, ya Rabbi, mudah-mudahan togel yang saya pasang besok keluar. Ini kagak bener, ini pelecehan ini. Keluar beneran. Ini berkahnya malam nisfu. Wah, kagak beres ini. Kenapa? Isi doanya tidak sejalan, mengandung maksiat. Bahwa main togel itu judi, dia berdalih ini malam mustajab. Nggak benar isi permohonannya. Atau ada orang berdoa nggak munasabah. Ya Allah, ya Rabbi, saya kepengen jadi nabi. Stres ini orang. Walaupun malamnya malam mustajab, isi permohonannya nggak masuk akal. Kepengen jadi nabi. Bahwa nabi yang terakhir itu sudah Nabi Muhammad, udah nggak ada lagi. Atau barangkali, ya Allah, ya Rabbi, saya jenuh jadi laki-laki, saya kepengen jadi perempuan. Isi doanya nggak benar itu, nggak munasabah. Contoh lain, dia punya kawan, dia sebel banget. Ya Allah, ya Rabbi, ini malam mustajab, jangan kau pertemukan lagi aku dengan dia. Nah, berarti kan ada niat mutusin silaturahim. Ya Allah, saya benci banget sama sepupu saya, ngutang melulu, bayarnya belum, jangan ketemu lagi deh sama dia. Berarti ada niat mutusin silaturahim. Doa itu bersih, tulus, ikhlas, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam perkara doa, syartut doa ayyakuna saliman minal khata'. Dia mesti selamat dari kesalahan. Sekarang syarat doa terpenuhi yang berdoanya, isi doanya benar, tapi melafazkan doa kagak beres. Apalagi bahasa Arab, meleset sedikit bisa berbeda arti. Contoh nih, bentar lagi Ramadan, sholat taraweh. Selepas taraweh ada doa yang dikenal namanya doa kamilin. Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikan kami sempurna imannya. Kan begitu. Wali faraidika muaddin, wali zakati fa'ilin. Di antara doanya apa? Wafid dunya zahidin. Ya Allah, jadikan kami di dunia orang-orang yang zuhud. Zai, alif, ha, dal, ya, nun, zahidin. Kalau bacanya tidak fasih, wafid dunya jahidin. Dalam bahasa Arab, kalau dengan hak kecil, jim,
Jahada yajhadu juhudan, ingkar. Isim fa'il fahuwa jahidun, orang yang ingkar. Berarti kalau dia baca wafid dunia jahidin, jadikan kami di dunia orang-orang yang ingkar. Saya kagak mau amin. Fatal nggak tuh? Zahidin dia baca jahidin. Harusnya zai dia baca jim, harusnya hak besar dia baca hak kecil. Sensitif itu dalam pengucapan. Terkadang ada Bilal terawih selepas istirahat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tar ada lafaz-lafaz sholawat yang dia baca. Contohnya, ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Wahai Allah penerima tobat, tub alaina, terimalah tobat kami, warhamna, kasihani kami, wanzur ilaina, perhatikan kami. Nazara muta'addinya ilah, wanzur ilaina dengan dha, nazara wanzur ilaina. Kalau Bilal nggak diperiksa bacaannya, asal boleh dapat dengar, warhamna wansur alaina, warhamna wansur alaina. Fatal itu artinya. Kasihani kami, kalahkan kami. Kasihani kami, kalahkan kami. Pantes aja kalah mulu nih gara-gara Bilal nih. Kalau nasoro yang suruh artinya menolong. Tapi kalau nasoro Allah mengalahkan. Lihat tuh bahasa Arab. Hadirin suka baca ya, wansurna alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, wansurna ala, atas mengalahkan kaum yang kafir. Jadi kalau tolonglah kami ya unsurna, bukan wansur alaina. Di syarat doa, makhrajnya, pelafazannya mesti benar nggak? Mesti benar. Kalau lafaznya salah, apalagi bisa berbeda arti, fatal itu. Yang biasa memimpin doa sekali waktu datang ke guru, ke orang alim. Guru tolong koreksi bacaan doa saya. Sudah benar apa kagak? Jangan asal udah mentang-mentang bisa pimpin doa aja. Wah, kata anak santri, ka'annahu ala kulli syai'in qadir, kayaknya udah segala-galanya dia. Minta koreksiin. Bacaan doa saya udah beres apa belum? Hadirin rahimakumullah. Kita kembali ke pokok pembicaraan tentang malam mustajab, malam nisfu. Saya kutipkan lagi hadis riwayat Baihaqi. Karena hadisnya panjang, saya kutip penggalannya saja dari Aisyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Atani Jibrailu alaihi salam, faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban, walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Nabi bersabda, saya didatangi malaikat Jibril seraya berkata, ini malam pertengahan Sya'ban. Allah berhak di malam itu memberikan pemerdekaan kepada banyak orang sebilangan bulu-bulu kambing dari suku Bani Kalb. Jadi ada kambing suku Arab namanya Bani Kalb. Mereka punya kambing bulunya lebat-lebat. Artinya banyak yang Allah bebaskan dari neraka di malam nisfu tersebut.
Namun ada lanjutannya hadisnya. Ada 6 kelompok yang Allah nggak pandang. Artinya Allah nggak pandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan ampunan. Wala yanzurullahu fiha ila musyrik. Di malam itu Allah nggak pandang kepada orang yang mempersekutukan Allah. Ini malam nisfu, hambatannya di dirinya. Kok ngaku muslim? Masih pergi ke dukun. Maksud saya dukun ya ilmu klinik begitu. Boleh nggak pergi ke dukun? Nah, dukun urut? Tergantung. Nah, dukun patah? Orang patah. Nah, dukun beranak? Paraji? Itu mah boleh. Ini maksudnya dukun yang liatin nasib. Ya Allah, minta liatin nasib. Ya, masa depan saya cerah apa kagak. Nah, dukunnya aja hidupnya gitu-gitu aja. Pernah satu masjid, pengurusnya terbelah dua. Ustadz, ini ada jenazah mayat mau disembayangin. Satu kelompok bilang jangan disembayangin, ini orang udah musyrik. Satu kelompok lagi sholatin, orang dia muslim kok. Saya bilang pasalnya apa? Ini orang mati, ini jadi pada ribut. Bukan Ustadz, katanya orang ini suka mondar-mandir ke dukun. Saya bilang pastikan dulu, hati-hati ente memvonis orang. Kita lihat zahirnya dia muslim, ya udah sholatin. Pastiin dulu, iya katanya sering mondar-mandir ke dukun. Nah sekarang mondar-mandir ke dukun, taruh deh itu dukun memang dukun ilmu. Mandirnya orang dijual gas, kasihan loh. Orang jual gas salah satu pelanggannya dukun. Apa langsung ente vonis musyrik gitu Ustaz? Ya iya, selidikin dulu nih orang. Orang dia nganter air galon kok, pelanggannya salah satunya dukun. Ya pastilah seminggu sekali sering mondar-mandir. Lihat dulu mondar apa. Ini hati-hati masalah ini. Jadi gimana? Ya udah. Kalau ente baru katanya sering mondar-mandir ke dukun, baru katanya itu kan namanya nggak tahqiq. Kita balik ke hukum semula bahwa dia muslim, sholatin udah. Justru kalau dia muslim ente kampung kagak sholatin, dosa ente. Jadi langsung nyimpulin sering mondar-mandir ke dukun identik musyrik. Ntar dulu. Kenapa? Dia tukang servis AC. Datang nggak? Iya, salah satu pelanggannya emang dukun. Kecuali kalau yang servis nanya-nanya, Mbah gimana nasib saya? Nah, mulain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala ila musyahin. Allah nggak pandang kepada orang musyahin. Dari kalimat syahna al-baghdha. Allah nggak pandang kepada orang yang bermusuhan. Kan ironis banget. Malam nisfu doa, dia baca Yasin. Tapi hatinya masih bermusuhan sama kawannya. Ada satu tempat agak lucu juga gitu. Selepas pengajian, yang lain bersalam-salaman, dia ketemu yang satu, salamannya gini doang. Saya bilang kok bisa ya mulutnya baca sholawat sallallahu ala Muhammad, tapi hatinya masih apa? Masih bermusuhan. Sia-sia itu. Yang ketiga, wala ila qati'i rahim. Allah nggak pandang kepada pemutus hubungan silaturahim. Jangan sampai diputuskan hubungan.
Ya. Orang rumah tangga harmonis, baik, orang baik, ya, sehingga dia tidak bisa lagi menemui anak istrinya, istri dan anaknya tidak bisa lagi menemui dia, hanya gara-gara kasus fitnah dijeblosin ke penjara. Itu yang bikin putus bertanggung jawab itu malam nisfu nggak dapat ampunan. Boleh cerita dikit nggak? Ini cerita beneran di zaman dulu. Ada seorang pemimpin namanya Al-Mahdi, seorang khalifah. Al-Mahdi pernah memenjarakan salah satu zuriyah keturunan Nabi. Namanya Musa bin Ja'far. Ini masih turun-turunannya Sayyidina Husain, putranya Sayyidina Ali, cucunya Rasulullah. Di malam hari, sang pemimpin ini dalam mimpinya, Sayyidina Ali menegur Al-Mahdi dalam mimpi dengan mengutip ayat 22 surah Muhammad. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apa kamu berharap-harap jikalau kamu berkuasa berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahim? Wow. Kaget Al-Mahdi, bangun dari tidur, dia termenung, dia pikirin, kenapa Sayyidina Ali menegur saya? Rupanya ada cucunya yang tidak bersalah dijeblosin ke penjara, Musa bin Ja'far. Lalu Al-Mahdi memanggil ajudannya bernama Ar-Rabi'. Ar-Rabi' bertanya-tanya di dalam hati, dia merasa takut. Ada apa gerangan Tuan Khalifah memanggil saya? Faji'tuhu, saya mendatangi dia. Saya dapati Al-Mahdi tengah membaca Al-Quran yang tadi, surah Muhammad, sampai kepada ayat 22. Wa kana hasanas saut. Al-Mahdi seorang pemimpin negara, tapi suaranya merdu baca Qur'annya. Langka tuh pemimpin begitu, langka. Pemimpin baca Qur'annya merdu, langka nggak? Langka, nggak 1001. Lalu Al-Mahdi cerita, bisa kau hadirkan ya Rabi' Musa bin Ja'far? Bisa. Saya semalam bermimpi, kakek-kakeknya dia, Sayyidina Ali, saya didatangi oleh Ali dalam mimpi. Beliau mengutip ayat yang tadi saya baca. Saya takut menjebloskan cucu Rasulullah yang tidak bersalah. Kau buka selnya, hadirkan beliau, biar menghadap aku. Subhanallah. Al-Mahdi masih punya mahabbah, kecintaan kepada zuriyah keturunan Rasulullah. Ditegur dalam mimpi, kan manusia tidak bersalah, apatah lagi ini cucu Rasulullah. Dibawa menghadap Al-Mahdi. Begitu Al-Mahdi melihat Musa bin Ja'far, dirangkul, dipeluk dengan penuh kehangatan. Maafkan saya, maafkan saya. Lalu didudukkan dengan penuh hormat. Al-Mahdi berkata, ya Abul Hasan, maksudnya Musa bin Ja'far. Hai Abul Hasan, saya semalam bermimpi didatangi kakekmu, Ali bin Abi Thalib. Saya ditegur lewat ayat 22 surah Muhammad. Dan dia berpesan kepada saya, jangan kau sakiti aku, jangan kau sakiti anak keturunanku. Lalu Al-Mahdi menginstruksikan kepada Ar-Rabi, ajudannya, lepas ini Musa bin Ja'far. Kembalikan dia kepada keluarganya. Saya tidak mau memutuskan keluarga.
Kembalikan dia kepada keluarganya di Madinah. Biar dia bertemu dengan anak istrinya. Berikan uang sangu 3.000 dinar. Bayangkan, 1 dinar membandingi 4 gram emas. Kalau 3.000 dinar kan 12 kilo. Baik Tuan Amirul Mukminin, besok akan kami kawal, kembalikan dia. Pagi-pagi Robi berkata, saya ingin mengawal. Ternyata Musa bin Ja'far sudah lebih dulu pamit kembali sendiri. Lihat cucu Rasulullah, tidak ambisi dengan kekuasaan dan jabatan. Dikasih 3.000 dinar, dia berlalu pulang, nggak mau. Dikawal, nggak mau. Hebat. Jadi waktu Robi membuka sel Musa bin Ja'far menghadapkan kepada Al-Mahdi, nggak ada tuh Musa bin Ja'far sampai didorong-dorong begitu, nggak ada. Saya cerita dulu, karena dia tahu ini cucu Rasulullah, nggak berani didorong-dorong, kualat. Paham kan nih ceritanya? Saya cerita siapa? Dulu zaman Al-Mahdi. Ini isyarat kalau pemimpin seperti Al-Mahdi masih punya kecintaan kepada keluarga Rasulullah, dia nggak akan berani seperti itu. La yubghiduna ahlal baiti illa munafik. Nggak ada yang membenci kami ahlul bait, anak keturunan Rasulullah, keluarga Rasulullah. Nggak ada yang membenci kami kecuali dia munafik. Munafik. Hadirin rahimakumullah, kita kembali tadi kelompok-kelompok yang Allah nggak pandang di malam nisfu. Sampai mana tadi? Pemutus silaturahim. Berikutnya, wala ila aqlin liwalidai. Allah nggak pandang kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Minta maaf. Malamnya mustajab, malam nisfu, tapi dia durhaka, terhambat tuh. Berikutnya wala ila musbilin. Allah nggak pandang kepada laki-laki yang suka mengulurkan ujung celananya, nyeret-nyeret di bawah mata kaki, alias sombong. Namanya isbal. Yang terakhir, wala ila mudmini khamrin. Allah nggak pandang kepada orang yang mengekalkan minum-minuman khamar. Kecuali kalau kelompok yang disebutkan tadi tobat kepada Allah. Moga-moga yang bisa kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.